warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miranda Hasan dari 12 IPA 2. Saya akan menjelaskan tentang penggolongan akun-akun dalam akuntansi. Nah, akun-akun dalam akuntansi itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu aktiva, kedua kewajiban, 3 modal, keempat pendapatan, dan terakhir yang kelima beban. Nah, yang pertama aktiva, harta atau aset. Harta adalah benda baik yang memiliki wujud maupun yang semu yang dimiliki oleh perusahaan. Klaim atas harta yang tidak berwujud disebut ekuitas atau equities yang dapat mendatangkan manfaat di masa depan. Dalam harta ini terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama itu adalah harta lancar. Harta lancar adalah harta yang berbentuk uang tunai maupun aktiva lainnya yang dapat ditukarkan dengan uang tunai dalam jangka waktu 1 tahun. Contohnya itu piutang dagang, biaya atau beban dibayar di muka, surat berharga, kas, emas bentang, persediaan barang dagang, pendapatan yang akan diterima, dan lain sebagainya. Kedua adalah harta investasi. Harta investasi adalah harta yang diinvestasikan pada produk-produk investasi untuk mendapatkan keuntungan. Contohnya reksadana, saham, obligasi, dan lain-lain. Yang ketiga ada harta tak berwujud. Aset tak berwujud adalah harta yang tidak memiliki bentuk tetapi sah dimiliki perusahaan dan dapat menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Contohnya merek dagang, hak paten, hak cipta, hak pengusahaan hutang atau HPH, dan lain sebagainya. Keempat ada harta tetap. Harta tetap adalah harta yang menunjang kegiatan operasional perusahaan yang sifatnya permanen kepemilikannya. Contohnya gedung, mobil, mesin, peralatan, dan perlengkapan kantor, dan lain sebagainya. Yang kelima ada harta lainnya. Harta lain adalah perkiraan atau akun yang tidak dapat dikategorikan pada harta atau aset di atas, baik dalam bentuk aset tetap, aset investasi, aset tak berwujud, dan aset lancar. Contoh mesin rusak, uang jaminan, harta yang masih dalam proses, kepengurusan yang sah, dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk dalam kewajiban atau hutang. Hutang adalah kewajiban perusahaan pada pihak ketiga untuk melakukan sesuatu yang pada umumnya adalah pembayaran uang, penyerahan barang maupun jasa pada waktu-waktu tertentu. Nah, dalam hutang terbagi menjadi 3. Pertama, hutang lancar. Hutang lancar adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam tempo 1 tahun. Contohnya hutang dagang, beban yang harus dibayar, hutang pajak, pendapatan diterima di muka, dan lain sebagainya. Kedua ada hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam jangka waktu lebih dari setahun. Contohnya hutang hipotek, hutang obligasi yang jatuh tempo lebih dari setahun, hutang pinjaman jangka panjang. Dan yang ketiga adalah hutang lain-lain. Perkiraan atau akun ini digunakan untuk mencatat hutang lain yang tidak termasuk pada hutang lancar dan hutang jangka panjang. Contohnya uang jaminan, hutang pada pemegang saham, dan lain. Nah, sekarang kita masuk pada bagian modal. Modal adalah hak milik atas kekayaan harta perusahaan yang berbentuk hutang dan terbatas suatu perusahaan kepada pemilik modal hingga jangka waktu yang tidak terbatas. Rumus modal adalah harta atau aset dikurangi dengan kewajiban atau hutang. Contohnya modal disetor, prive, modal komanditer, dan laba ditahan, agio saham, saham preferen, dan biasa disimpan simpanan di hasil usaha. Atau persamaan, akuntansi sudah diuraikan bahwa hanya 3 golongan akun, yaitu aktiva, hutang, dan modal. Akun modal kemudian dipisahkan lagi menjadi modal, pendapatan, dan beban. Nah, sekarang kita masuk pada bagian pendapatan. Akun pendapatan meliputi beberapa jenis. Akun pendapatan yang tugasnya menampung semua pendapatan. Sekarang kita masuk dalam bagian beban.
Akun beban yang juga meliputi beberapa jenis beban yang tugasnya sama seperti pada akun pendapatan, sehingga dengan demikian ada 5 golongan akun yang meliputi: pertama, aktiva memuat hak atau kekayaan atau sumber daya perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan untuk memaksimalkan dalam rangka memperoleh laba. Berikutnya, utang. Utang memuat kewajiban perusahaan kepada pihak lain untuk segera dilunasi sesuai dengan jangka waktu jatuh temponya. Selanjutnya, modal. Modal adalah jumlah modal yang dimiliki oleh pemilik perusahaan. Pendapatan adalah jumlah pendapatan yang diperoleh. Beban mencerminkan jumlah biaya yang telah dikeluarkan untuk 1 tahun tertentu. Saldo norma-norma akun. Aktiva di sebelah debit, ini berarti akun-akun aktiva bertambah di sebelah debit yang berkurang di sebelah kredit. Utang di sebelah kredit, ini berarti akun-akun utang bertambah di sebelah kredit dan berkurang di sebelah debit. Modal sendiri di sebelah kredit, ini berarti akun-akun modal sendiri bertambah di sebelah kredit dan berkurang di sebelah debit. Pendapatan di sebelah kredit ini berarti akun-akun pendapatan bertambah di sebelah kredit dan berkurang di sebelah debit. Beban di sebelah debit, ini berarti akun-akun beban bertambah di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.